Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran fisika yang super seru. Hari ini kita akan menjelajahi dunia usaha dan energi, kinematika, serta momentum dan impuls. Siap untuk petualangan fisika kita? Yuk kita mulai! Sebelum kita masuk ke contoh soal, mari kita membahas tentang apa itu usaha dan energi, kinematika, serta momentum dan impuls. Usaha atau work adalah hasil kali antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan perpindahan benda tersebut searah dengan gaya yang bekerja. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi bisa berupa berbagai bentuk seperti energi kinetik atau energi yang dimiliki benda karena gerakannya, dan energi potensial atau energi yang dimiliki benda karena posisinya. Energi diukur dalam satuan joule atau J. Selanjutnya, mari kita membahas soal mengenai energi dan usaha, impuls dan momentum, serta kinematika. Untuk contoh soal yang pertama, seorang atlet ski dengan massa 70 kg meluncur dari puncak bukit tinggi setinggi 30 meter tanpa kecepatan awal. Saat mencapai dasar bukit, ia memasuki lintasan datar yang memiliki gaya gesek sebesar 30 Newton. Atlet akhirnya berhenti setelah meluncur sejauh beberapa meter di lintasan datar. Saat meluncur di lintasan datar dengan kecepatan maksimumnya, atlet menabrak sebuah balok kayu bermassa 27 kg yang diam. Setelah tumbukan, atlet dan balok bergerak bersama. Setelah beberapa saat, atlet dan balok meluncur sejauh 17 meter hingga berhenti karena gaya gesekan. Untuk pertanyaan A, berapa kecepatan atlet saat mencapai dasar bukit? Untuk pertanyaan B, berapa jarak yang ditempuh atlet di lintasan datar sebelum berhenti akibat gesekan? Untuk pertanyaan C, berapa kecepatan atlet dan balok setelah tumbukan jika tumbukan bersifat tidak elastis? Untuk pertanyaan D, jika tumbukan terjadi dalam waktu 0,2 detik, berapa gaya rata-rata yang dialami atlet selama tumbukan? Untuk pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan E, berapa percepatan perlambatan yang dialami atlet dan balok setelah tumbukan akibat gaya gesekan, dan berapa waktu yang dibutuhkan untuk berhenti? Untuk pertanyaan A, berapa kecepatan atlet saat mencapai dasar bukit? Diketahui M1 sama dengan 70 kg, H atau ketinggian sama dengan 30 meter, F atau gaya sama dengan 30 Newton, N2 sama dengan 27 kg, dan G atau percepatan gravitasi sama dengan 9,81 meter per sekon kuadrat. Untuk rumus usaha dan energi yaitu energi potensial sama dengan energi kinetik. Jadi, M kali G kali H sama dengan 1/2 kali M kali V kuadrat. Diketahui masanya yaitu 70 kg, percepatan gravitasi sama dengan 9,81, dan ketinggiannya sama dengan 30. Jadi, 70 dikali 9,81 dikali 30 sama dengan 1/2 kali 70 kali V kuadrat. 70 dikali 9,81 dikali 30 hasilnya 20.601 Joule, sementara 1/2 kali 70 kali V kuadrat hasilnya 35 V kuadrat. Jadi, 20.601 Joule dibagi 35 sama dengan V kuadrat. 20.601 dibagi 35 hasilnya 588,6, yaitu sama dengan V kuadrat. Kemudian 588,6 diakarkan menjadi 24,26 meter per sekon. Jadi, kecepatan atlet saat mencapai dasar bukit yaitu 24,26 meter per sekon. Untuk pertanyaan B, berapa jarak yang ditempuh atlet di lintasan datar sebelum berhenti akibat gesekan atau jika tidak terjadi tumbukan? Diketahui, usaha sama dengan energi kinetik. Jadi, F kali D sama dengan 1/2 kali M kali V kuadrat, di mana F-nya sama dengan 30N dikali D sama dengan 1/2 kali 70 dikali 24,26 kuadrat. 30D sama dengan 20.599,166. Ini didapatkan dari 1/2 dikali 70 dikali 24,26 kuadrat. Hasil D sama dengan 20.599,166 dibagi 30, yaitu 686,6. Jadi, jika tidak terjadi tumbukan, atlet akan berhenti setelah menempuh 686,6 meter.
Pada bagian C ditanyakan kecepatan atlet dan balok setelah tumbukan jika tumbukan bersifat tidak elastis. Rumus yang digunakan yaitu P awal sama dengan P akhir, di mana M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali V aksen. Kemudian 70 dikali 24,26 ditambah 27 dikali 0 sama dengan 70 ditambah 27 dikali V aksen. Hasil dari 70 dikali 24,26 itu 1698,2 ditambah 27 dikali 0 itu 0 sama dengan 70 ditambah 27 itu 97 V aksen. Nah, kemudian 1698,2 dibagi dengan 97 sama dengan V aksen atau dipindah ruas. Jadi hasil bagi 1698,2 dibagi 97 itu 17,51 meter per second. Itu merupakan nilai V aksen. Jadi kecepatan atlet dan balok setelah tumbukan adalah 17,51 meter per second. Pada bagian D ditanyakan berapa gaya rata-rata yang dialami atlet selama tumbukan jika tumbukan terjadi dalam waktu 0,7 detik. Rumus yang digunakan I sama dengan delta P sama dengan F dikali T. F sama dengan delta P dibagi T. F sama dengan M1 dikali V1 dikurang M1 ditambah M2 dikali V aksen dibagi dengan T. F sama dengan 70 dikali 24,26 dikurang 70 ditambah 27 dikali 17,51 dibagi dengan 0,7 detik. Hasilnya 1698,2 ditambah 1698,47 dibagi dengan 0,7 detik, sama dengan minus 0,38. Menunjukkan bahwa tumbukan berlangsung tanpa adanya gaya eksternal yang signifikan dalam waktu yang diberikan. Jika tumbukan lebih mendetail, diperhitungkan dengan gaya gesekan tambahan atau deformasi, nilai gaya bisa berbeda. Pada bagian E, ditanyakan berapa percepatan perlambatan yang dialami atlet dan balok setelah tumbukan akibat gaya gesekan dan berapa waktu yang dibutuhkan untuk berhenti. Pertama-tama kita mencari nilai percepatannya terlebih dahulu menggunakan rumus F dibagi M, di mana nilai F itu 30 dan nilai M itu 97. Hasil bagi antara 30 dibagi 97 itu 0,309 meter per second kuadrat. Kemudian dilanjutkan menggunakan persamaan kinematika untuk mencari waktu hingga berhenti. Rumusnya yaitu VF sama dengan V aksen dikurang A dikali T, di mana VF sama dengan 0 dan V aksen nilainya 17,51 dikurang 0,309 dikali T. Kemudian T berpindah ruas sehingga 17,51 dibagi 0,309. Hasil dari T yaitu 59,67 detik. Jadi, percepatan perlambatan akibat gesekan adalah 0,309 meter per second kuadrat dan waktu yang dibutuhkan untuk berhenti adalah 56,67 detik. Jadi, kesimpulannya, dengan memahami konsep gerak dan gaya, kita bisa melihat bagaimana hukum fisika bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari benda diam hingga bergerak, semuanya dipengaruhi oleh gaya-gaya yang ada di sekitar kita. Mari terus belajar, bereksperimen, dan mengamati fenomena menarik untuk memperkaya pengetahuan kita. Sekian video dari kami ucapkan terima kasih.